Shalom semuanya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang selalu setia, selalu mengikuti fellowship Reva setiap hari Senin. Ya, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran kita. Oke, malam hari ini Tuhan menaruhkan satu firman, ya, satu ayat yang berbicara pada saya sejak mulai bulan Desember awal. Terus menerus ya, hampir setiap hari saya terus mengucapkan kalimat ini karena seperti saya mendapat satu pewahyuan yang baru ya, walaupun ayatnya itu sudah berkali-kali dan mungkin sudah berpuluh tahun saya membacanya ya. Kita lihat ayatnya ya. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Saya baca begini ya. Inilah pesan yang memberi hidup yang kami dengar dibagikannya dan masih terngiang di telinga kami. Sekarang kami mengulangi kata-katanya untukmu. Nah, ini yang saya mau bahas ayat yang bagian ini. Allah adalah terang yang murni. Kamu tidak akan pernah menemukan sedikit pun jejak kegelapan di dalam Dia. Bahasa Inggrisnya juga mengatakan yang sama, ya. God is pure light. You will never find even a trace of darkness in him. Kamu tidak akan pernah menemukan satu pun, sedikit pun jejak kegelapan di dalam Dia. Waktu saya baca ayat ini di permulaan Desember ya, itu saya sampai baca berulang-ulang kali, mengucapkan berulang-ulang kali sampai saya bisa meneteskan air mata sampai nangis ya. Ayat ini sederhana sekali. Allah adalah terang yang murni. Kamu atau saya ganti saya tidak akan pernah menemukan sedikit pun, sebuah pun jejak kegelapan di dalam Dia. Waktu saya baca itu berulang kali, saya ucapkan berulang kali itu saya seperti, wow, saya tidak akan pernah menemukan sedikit pun jejak kegelapan di dalam Dia, ya. Kalau kita sudah sering tahu bahwa ayat yang berkata Allah itu terang, God is light, Allah itu terang, ya. Kalau di ayat ini berkata Allah itu pure light, Allah itu terang yang murni. Kalau kita bicara hal yang murni, kalau kita perbandingkan dengan emas, emas yang murni, ya, emas yang bagus, emas yang kita sebut logam mulia, murni itu kan bersih, ya, nggak ada eh, butiran-butiran pasirnya, benar-benar murni. Bahkan emas yang disebut murni itu atau logam mulia itu saking murninya ya itu sampai orang mengatakan itu bisa kita ngaca gitu ya karena itu benar-benar murni sekali emasnya tuh benar-benar eh, bagus sekali nggak ada butiran-butiran kotornya sedikit pun. Nah, kalau Tuhan di sini dikatakan dia pure light, terang yang murni, berarti itu dia terang yang sangat cemerlang sekali, sangat bersih sekali terangnya, ya. Eh, kita di rumah kita masing-masing saat ini kan pasti terang, ya. Tapi kan kita nggak bisa menyentuh terang, kita nggak bisa tuh sentuh terang, ya. Kita bahkan nggak bisa nyimpen terang. Ah, terangnya mau saya simpen, ah gitu ya. Saya ambil toples atau kotak, saya simpen, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa sentuh. Dan kita juga nggak bisa menangkap terang. Ah, ini saya mau tangkep gitu ya, nggak bisa, ya. Kita cuma bisa rasa, oh ini ada terang nih di sekitar kita ini terang, gitu ya. Kita bisa merasakan sinarnya. Kita bisa merasakan kalau terang itu dari lampu atau dari matahari, kita bisa merasakan terang itu ada hangatnya, ada rasa panasnya, ya. Kita bisa rasakan itu, ya. Tapi terang yang ada di sekitar kita ini terang Tuhan tuh begitu murni, nggak ada butiran pasirnya, nggak ada debunya sama sekali, nggak ada bahkan bayangannya, ya. Jadi Tuhan adalah terang yang murni sekali, ya. Sekarang kita bandingkan begini, pelan-pelan ya, saya jelaskan.
Di dalam hidup kita, ya, kita ini kan semua pernah berdosa terhadap Tuhan, ya. Kita pernah berdosa dalam hidup kita. Kita pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Kita pernah merencanakan hal-hal yang tidak baik, merencanakan, lalu kemudian kita melakukannya. Apa yang kita rencanakan yang nggak baik itu kita mungkin pernah melakukannya, ya. Kita pernah berbicara hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek. Kita pernah menuduh orang lain. Kita membuat banyak hal yang pernah kita lakukan yang tidak baik di dalam hidup kita. Puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, Dia menebus kita. Sehingga kita dibasuh bersih oleh darah Yesus. Segala dosa kita, pelanggaran kita, semua dibenarkan di dalam Dia. Kita tidak lagi menjadi orang yang berdosa. Kita menjadi ciptaan yang baru. Dan firman Tuhan bilang Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya, yang merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju, ya. Jadi itu terjadi dalam hidup kita oleh karena darah Yesus. Tetapi sebagai manusia, kalau kita mencoba mengingat kembali atau melihat ke belakang apa-apa yang pernah kita lakukan dulu, kita bisa ingat kan? Ya, kita bisa pernah tahu kan apa-apa yang kita pernah lakukan dulu, kita tahu. Walaupun kita tahu kebenarannya sudah dibasuh oleh darah Yesus, sudah hilang semuanya, sudah ditebus. Tapi manusia pikiran kita bisa ingat. Ya, kita bisa ingat lagi, oh, dulu saya pernah melakukan ini. Oh, dulu saya pernah membohongi orang. Dulu saya pernah menipu orang. Dulu saya pernah berbuat jahat. Dulu saya pernah ini. Kita bisa melihat lagi jejak-jejak hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan. Hal-hal kegelapan yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Masa lalu kita yang gelap. Semua jalan-jalan yang kita lakukan yang salah. Baik yang kita lakukan sengaja maupun dengan tidak sengaja dalam hidup kita yang lalu. Kita bisa ingat kan semuanya. Bisa mengingatnya kembali. Ya, seperti kalau kita berjalan di tanah yang basah, atau di tanah yang berlumpur kita jalan kan nanti setelah kita maju ke depan di belakangnya kan kelihatan ada jejak-jejaknya kan, atau kalau kita berjalan di salju ya nanti Erni bisa kasih lihat contohnya gambarnya ya. Kalau kita berjalan di atas tanah yang habis salju ya, ini jejak kaki saya ya. Ini waktu saya tinggal di Reading di gereja Bethelnya Pastor Bill Johnson ya. Itu waktu saya mau berangkat ya, saya berdoa begini. Tuhan, saya udah pernah lihat salju berkali-kali, tapi saya kepengen lihat salju turun pertama kali. Jadi pada musim salju dia turun pertamanya. Itu saya kepengen lihat itu ya. Jadi saya berdoa. Waktu hari itu malam saya lagi di kelasnya Ben Armstrong ya. Lalu kemudian karena di belakangnya tuh jendela semua, saya lihat deh, kok kayak ada putih-putih turun. Wah, ini hujan salju nih. Saya buru-buru keluar kelas. Keluar kelas, saya keluar mau ngecek. Wah, di luar benar-benar hujan salju. Jadi Tuhan jawab doa saya untuk melihat salju pertama turun ya. Dan itu adalah salju pertama yang turun di Reading ya selama 50 tahun. Jadi 50 tahun sebelumnya tuh nggak ada. Itu baru turun saat itu 50 tahun kemudian ya. Jadi wah, saya besoknya di tempat saya tinggal itu besoknya di belakang halamannya tuh saljunya sampai setinggi lutut ya. Jadi kita pada main salju. Nah, ini jejak-jejak salju. Artinya setelah saya menginjak salju itu, saya berjalan ke depan, di belakangnya kan ada jejaknya, ada bekas-bekasnya gitu ya. Itu yang terjadi. Walaupun hidup kita sudah dibasuh bersih, tapi kita bisa mengingat jejak-jejak apa yang pernah kita lakukan di dalam hidup kita sebelumnya, ya. Tetapi tidak dengan Tuhan. Ya, perbedaannya luar biasa. Tidak dengan Tuhan. Ayat itu berkata, ya terima kasih Erni, kamu tidak akan pernah sedikit pun menemukan jejak kegelapan di dalam dia. Wah, kita nggak akan pernah bisa menemukan jejak kegelapan sedikit pun, satu pun di dalam Tuhan. Itu Tuhan kita. Saya berikan beberapa gambaran ya. Allah adalah kasih.
Ya, kita tahu itu kan, Allah adalah kasih. Kita tidak akan pernah menemukan jejak atau bekas kebencian di dalam Tuhan. Enggak akan. Kalau kita nengok ke belakang, kita bisa pikirin, dulu Tuhan pernah benci saya. Enggak ada. Enggak pernah. Enggak akan pernah ada kita menemukan jejak kebencian di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan itu terhadap kita. Kita tidak akan pernah menemukan ya jejak niatan jahat Tuhan, niatan doang. Tuhan berniat jahat sama kita. Enggak pernah. Kita bisa menemukan jejak niatan jahat kita. Dulu saya pernah berniat jahat tuh orang nggak baik sama saya bermaksud juga membalas yang nggak baik. Tapi Tuhan tidak pernah kita akan menemukan niatan jahat dia terhadap kita dalam hidup kita. Nggak akan pernah. Niatan untuk berpikir, untuk mencelakai kita pun Tuhan tidak pernah punya. Ya, Tuhan tidak pernah punya niatan untuk melakukan yang tidak baik terhadap hidup kita. Ya, Tuhan tidak pernah punya niatan sama sekali untuk menghukum kita. Ya, untuk artinya ya udah kamu orang ini nggak baik, hukum aja. Nggak pernah ada niatan-niatan yang negatif terhadap kehidupan kita. Dia sama sekali tidak punya wicked intention at all. Tuhan kita tidak pernah punya niatan jahat sedikit pun terhadap kita. Jadi kita nggak bisa tuh lihat bekas-bekasnya dan kita bilang, oh Tuhan dulu berniat jahat sama saya, oh Tuhan dulu berencana yang jahat sama saya. Nggak ada, bekas itu nggak ada. God is pure light. Allah adalah terang yang murni. Tuhan juga tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk seperti sakit penyakit, kegagalan, atau hal-hal yang tidak baik mencelakai hidup kita. Nggak pernah sama sekali. Kita nggak akan pernah bisa menemukan jejak-jejak Tuhan. Bahwa, oh ini jejak Tuhan dulu dia menaruhkan penyakit dalam hidup kita. Nggak ada. Dia adalah terang yang murni. Ayat itu berkata, kamu tidak akan pernah sedikit pun menemukan jejak kejahatan di dalam dia. Nggak akan. Nggak pernah ada. Lalu kemudian yang lain lagi, Tuhan tidak pernah berpartisipasi terhadap rencana si jahat. Banyak orang berpikir kan, si jahat musuh kita memang punya rencana yang nggak baik terhadap kita. Betul. Dia ingin mencelakai kita, dia ingin membuat kita jauh dari Tuhan, dia mau membuat kita tidak sampai kenal Tuhan. Banyak hal menggagalkan hidup kita. Iya, tapi Tuhan tidak pernah berpartisipasi dalam rencana si jahat. Tuhan tidak pernah ikut serta. Oh, kita yuk gabung yuk. Join forces gitu ya, bergabung kekuatan yuk ya untuk menghajar orang ini. Ini orang udah nggak baik, ini orang begini, ini begitu, iblis rencanakan yang nggak baik. Lalu Tuhan, oke deh, ikut kita gabung sama-sama yuk. Kita didik orang ini, kita hajar orang ini. Enggak. Tuhan tidak pernah join forces. Tuhan tidak pernah bergabung bersama-sama dengan kuasa si jahat, musuh kita untuk menghancurkan hidup kita. Enggak pernah. Sama sekali. Yang ada hanya Roma 8 ayat 28. Silahkan Erni. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, The Passion Translation, kita ini yakin bahwa setiap detail dalam hidup kita itu semuanya itu sudah ditenun bersama-sama untuk menjadi kebaikan bagi kita ini kekasih-kekasihnya Tuhan yang dipanggil untuk memenuhi rancangan desainnya Dia, ya, untuk tujuan Dia. Itu Tuhan kita. Jadi Tuhan tidak pernah berpartisipasi dengan si jahat atau bergabung kekuatan dengan si jahat untuk kita, tetapi yang Tuhan lakukan adalah Dia itu merubah semuanya, ya. Tuhan itu merubah segala sesuatu yang direncanakan si jahat untuk mendatangkan kebaikan pada kita.
Jadi bukan dia ikut join, gabung, ya tidak. Dia merubah itu untuk jadi kebaikan untuk kita. Jadi kita nggak akan pernah menemukan sedikit pun jejak kejahatan di dalam dia, bahwa dia itu bekerja sama dengan si jahat untuk keburukan atau untuk mencelakai kita. Nggak akan pernah. Yang lain lagi kita bisa lihat, ya terima kasih Ernie, bahwa saya mengatakan begini dalam catatan saya, God is not capable of lying. Tuhan itu tidak punya kemampuan atau kesanggupan atau kebisaan untuk berdusta. Nggak capable, dia nggak bisa. Tuhan tidak bisa berdusta. Titik. Jadi kita nggak akan pernah tuh ke belakang dan kita berpikir, oh Tuhan dulu bohong sama saya. Tuhan dulu ngomong begitu tapi dia nggak tepatin. Tuhan janji seperti ini tapi dia nggak melakukannya. Nggak. Tuhan tidak bisa berdusta. Nggak ada tuh jejak-jejak kebohongan di dalam perkataannya, dalam apa yang dia ucapkan, dalam apa yang dia janjikan kepada kita. Allah itu kudus. Kalau Allah itu kudus, memang dia kudus, maka kita tidak akan pernah menemukan apapun tindakan Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang tidak kudus. Jadi umpamanya kita nggak akan pernah berpikir punya lihat jejak ke belakang. Oh Tuhan melakukan eh, dosa ini, Tuhan melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan melakukan bisnis yang ilegal, Tuhan melakukan apa perdagangan yang tidak baik atau neraca yang tidak seimbang atau ada keserakahan. Nggak ada. Allah itu kudus. Kita nggak akan pernah bisa melihat di belakangnya bahwa mengatakan, oh ini jejak Tuhan dulu serakah, oh Tuhan dulu juga memakai perbuatan-perbuatan yang nggak baik, yang tidak jujur, Tuhan melakukan kesalahan dosa ini, dosa itu. Nggak ada. Tidak pernah ada jejak-jejak itu di dalam Tuhan. Karena dia adalah terang yang murni. Yang lain lagi, Allah itu adil. Saya pernah mengalami ketidakadilan, mungkin saudara juga pernah mengalami ketidakadilan. Dan mungkin kita juga pernah berbuat tidak adil terhadap orang lain, ya. Tetapi Allah itu adil, ya. Kalau Allah tidak adil, berarti dia melanggar bagian dari dirinya sendiri, yaitu Allah itu kudus. Karena Allah itu kudus, maka Allah itu adil. Karena Allah itu adil, maka Allah itu kudus. Itu bekerja sama. Sama. Kita nggak akan bisa melihat ke belakang dan mengatakan, oh Tuhan nggak adil. Tuhan lebih sayang dia daripada saya. Ya. Tuhan lebih memberkati dia daripada saya. Nggak ada tuh jejak-jejak ketidakadilan di dalam Tuhan. Nggak ada. Sedikit pun. Ya. Ketika saya mulai sadarin semuanya itu, saya makin lebih melihat, wah, betapa luar biasa baik yang Tuhan kita punya ini. Ya, tidak ada sedikit pun, kita tidak akan pernah menemukan sedikit pun jejak kegelapan di dalam Dia. Jadi kita sudah berada di jalan yang benar, mengikuti Allah yang sangat luar biasa, mengikuti Tuhan yang sangat luar biasa, yang kemurniannya itu benar-benar murni. Ya. Dalam Amsal 30 ayat yang kelima, silahkan Ernie. Dikatakan begini. Every word of God is pure. Setiap firman Tuhan itu murni. He is a shield to those who put their trust in him. Dia adalah perisai bagi mereka yang menaruh percayanya kepada dia. Amin. Firman Tuhan itu, setiap firman Tuhan adalah murni. Karena dia murni, dia adalah Allah yang murni, maka dia bisa jadi perisai. Firman-Nya itu bisa menjadi perlindungan perisai bagi kita yang percaya. Jadi berarti kita bisa berlindung di balik firman-Nya. Firman-Nya itu nggak akan dolak-dalik. Firman-Nya itu tidak akan entar iya, entar enggak. Nggak ada itu.
jejak-jejak bekas di dalam Tuhan itu yang mengatakan firman-Nya hari ini ya, besok tidak. Nggak ada hal yang seperti itu. Semuanya tetap dan stabil dan konstan. Lalu Allah itu juga setia. Kita tidak akan pernah menemukan jejak di dalam Tuhan kalau kita lihat ke belakang. Tuhan dulu menipu saya, ya. Tuhan bohong sama saya. Gak akan pernah, karena Allah itu setia. Dan Tuhan itu tidak pernah punya intention, keinginan atau kecenderungan untuk meninggalkan kita. Kita iya. Berapa banyak kali kalau kita kecewa, berapa banyak kali kalau kita tidak mendapat terobosan, kita tidak dijawab, menghadapi masalah yang gak ada habis-habisnya. Kita bisa berpikir, ya udahlah, kita nggak ikut Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah punya intention, keinginan, kecenderungan, kemauan untuk meninggalkan kita. Nggak ada tuh jejak di belakang yang kelihatan, oh dulu nih Tuhan pernah meninggalkan saya sebentar nih, seminggu, sebulan. Ya Tuhan biarin saya jalan sendiri. Nggak pernah ada. Dia selalu konstan. Dia adalah Allah yang murni, terang yang murni. Tidak pernah ada sedikit pun jejak kejahatan di dalam dia. Kita lihat satu ayat Kejadian 6 ayat 9. Ini ayat yang luar biasa ya. Ini adalah urut-urutannya Noah ya. Nuh was just a man. Nuh itu cuma manusia biasa. Perfect in his generation. Noah walked with God. Saya mau ayat ini menjadi rema buat kita semua malam hari ini. Nuh cuma manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Tapi ada komanya, walaupun dia cuma manusia biasa, perfect in his generation. Dia itu sempurna, tepat bagi generasinya. Sama seperti saudara dan saya. Kita cuma manusia biasa. Tetapi kita ini adalah sempurna dan tepat bagi generasi kita sekarang. Lakukan sesuatu bagi negara kita, bangsa kita, generasi kita sekarang, dan orang yang tepat adalah saudara. Kenapa? Karena Nuh berjalan bersama Tuhan. Mari berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang mana? God is pure light. Tuhan yang terang, yang murni. Kalau di dalam dia ada yang saya sebut tadi banyak itu, kita juga akan menjadi seperti itu. Seperti God is pure light, seperti Allah yang terangnya murni. Biarlah kalau boleh, jejak-jejak yang pernah terjadi dalam hidup kita berhenti sampai situ. Setelah kita menjadi ciptaan baru, ada jejak-jejak baru ke depannya. Jangan jejak yang lama terus. Jangan kalau kita melihat dulu, umpamanya ya, kita bertobat 10 tahun yang lalu. Mungkin 10 tahun yang lalu ada banyak jejak kebohongan, ada banyak jejak kejahatan. Tapi setelah bertobat 10 tahun ke depan, jangan masih jejak yang sama lagi. Jangan kalau kita nengok ke belakang 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang ke sekarang, masih sama. Jejak kebohongan masih ada, jejak kesombongan masih ada, jejak kemarahan, jejak penipuan, jejak semua seks yang immoral, semua masih ada terus. Jangan, stop. Berhenti pada jejak itu. Jangan ada lagi jejak-jejak yang seperti itu. Saya mau sedikit cerita ya. Ini udah Ernie. Di dalam bait Allah, nanti aja gambarnya Ernie ya. Di dalam bait Allah ya, di depan kan halaman. Setelah itu kita masuk ke bagian yang tengah, yaitu ruang kudus. Oke, ya, di ruang kudus. Di dalam bait Allah itu ya. Di dalam bait Allah, di dalam ruang yang kudus itu apa yang kita lihat? Ada banyak beberapa ornamen di dalamnya ya, ada berapa banyak benda. Tapi di ruang kudus dan ke ruang yang berikutnya itu ada tirai. Ya, ada tirai di situ ya. Dan di tirai itu ada gambarnya. Gambarnya adalah gambar kerubin, gambar di tirai itu ya, yang disulam, ditenun ya. Dan gambar kerubim ini atau tirai ini itu 2 dimensi
dia ada panjang dan ada lebarnya. Ya, coba kita lihatin gambar tirainya, Erni. Ya, ya itu. Jadi yang imam-imam di situ itu adalah ruang kudus, ya. Lalu di belakang itu tirai ada ruangan lagi kan. Jadi ada tirai dulu, ya. Tirainya itu ada gambar kerubnya, kerubim. Oke, ya. Lalu setelah kalau mereka masuk melewati tirai itu, di belakang tirai, masuk lewat tirai itu, ya, eh, yang di depan tirai itu cuma dua dimensi, panjang dan lebar aja. Cuma itu yang kita lihat. Tetapi ketika mereka melewati tirai itu, masuk ke dalamnya, apa yang mereka lihat? Ya, yang mereka lihat di dalamnya itu adalah gambar yang berikutnya, Erni. Ya, ini tirainya, gambar berikutnya. Ya, ketika dia masuk melewati tirai yang dua dimensi itu, mereka masuk dan melihat gambar ini ya. Gambar satunya boleh dikeluarin juga, yaitu gambar tabut perjanjian. Yang sama juga ada kerubnya, ada kerubimnya. Tetapi ini berbeda dengan yang tadi. Di tirai itu cuma dua dimensi, ya. Tetapi sekarang ketika mereka masuk melewati tirai itu, satu dimensi ditambahkan. Jadi sekarang menjadi ada tiga dimensi, panjang dan lebar dan ketebalannya, ada volumenya, ya. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini, ya? Ruang ini, ya, ruang yang di balik tirai itu adalah ruang Maha Kudus. Ruang yang kita sebut di mana hadirat Allah ada di situ, ruang yang dimana kita sebut Allah berdiam di situ, ya, ruang yang disebut ruangan rahasia, ya, ruang di mana di situ ada doa dan penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Jadi di luar tirai hanya ada dua dimensi. Setelah kita melewati tirai ada tiga dimensi, ya, kerup yang sama tapi sekarang berupa tiga dimensi. Apa yang kita bisa belajar di sini? Marilah kita masuk ke dalam tirai tersebut. Mungkin saudara selama ini memang berdoa, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, ya, berada tapi di ruang kudus, di ruang di mana dua dimensi. Masuklah ke dalam ruang Maha Kudus, di mana hadirat Allah itu akan benar-benar nyata, dan nanti dimensi baru akan diberikan kepada saudara, di mana saudara benar-benar bisa merasakan yang kita sebut soaking, bisa merasakan benar-benar nyata kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan, jamahan Tuhan di ruang rahasia itu. Jadi bukan hanya dua dimensi, tapi menjadi tiga dimensi, di mana saudara lebih dibukakan lagi rahasia-rahasia akan Tuhan, di mana saudara akan melihat benar-benar bahwa Allah adalah terang yang murni. Bisa merasakan intimacy, bisa merasakan kedekatan lebih daripada sebelumnya. Jangan puas hanya berada di ruang kudus. Masuklah lebih dalam lagi, lewati tirai itu. Masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Jadikan itu kerinduan kita, ya, untuk masuk ke dalam realiti ruang yang maha kudus, di tempat di mana Allah dan hadiratnya berdiam di sana dan kita merasakan jamahannya. Ya. Mazmur 92 ayat 15. Oke, sebentar. Ya, Mazmur 92 ayat 15. Engkau sangat baik. Engkau adalah kekuatanku yang indah. Engkau tidak pernah salah memilihku. Amin. Hari ini perkataan ini juga buat saudara. Ya, hari ini perkataan ini buat saudara. Eh, sebentar. Engkau tidak pernah salah memilihku. Amin.
engkau tidak pernah salah memilihku. Ya, terima kasih Erni. Hari ini saya mau berkata buat saudara semua, Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Jadi saudara jangan pernah berpikir, mungkin kalau lihat ke belakang, mungkin Tuhan kebetulan kali memilih saya, ya, pada saat-saat tertentu. Kemungkinan saya cuma bersama-sama teman saya aja. Jadi ya udahlah, jadi saya ikut juga, ya. Tidak. Tuhan tidak pernah salah memilih kita sama. Kita akan lihat beberapa ayat yang terakhir. Matius 13 ayat 11 sampai 13. Oke, pelan-pelan ya. Ia menjelaskan, Yesus yang berkata, ya. Jadi kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ya. Dapat satu dimensi baru lagi. Jadi ada dimensi baru ditambahkan. Dan ini buat saudara dan saya. Kamu sudah dikaruniai pengalaman untuk memahami kebenaran-kebenaran yang tersembunyi dan rahasia-rahasia dari kerajaan surga. Sedangkan mereka tidak. Jadi ada yang dapat, ada yang enggak, kan? Dari mana mereka, di mana mereka yang dapat dan mana yang enggak? Kalau menurut saya, ya, masuklah ke dalam ruang Maha Kudus. Lebih kenallah lagi akan hadiratnya. Bertinggal diamlah di dalam hadiratnya. Menjadi intim dengan dia. Ya, masuk lewat tirai itu. Jangan hanya puas di ruang kudus, masuk ke dalamnya. Sehingga satu lagi dimensi ditambahkan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita karunia, pemberian berarti, ya, sesuatu yang dikasih, satu pengalaman, kita akan dapat pengalaman, betul. Kata ini bagus sekali. Ketika kita di dalam ruang Maha Kudus, di tempat rahasianya Tuhan itu, kita akan mengalami, atau dalam bahasa Alkitab yang lain, taste and see, mengecap dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, memahami, di sini katakan memahami kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Kita akan tahu banyak kebenaran-kebenaran yang mungkin kita udah baca firman berkali-kali, bertahun-tahun. Tapi kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kita akan dibukakan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi dan rahasia-rahasia kerajaan surga. Dalam setiap ayatnya itu seperti ada rahasia-rahasia kerajaan surga. Bagi saya, Desember lalu itu ayat itu berbicara sangat nyata bagi saya. Kamu tidak akan pernah menemukan sedikit pun jejak kejahatan di dalam aku, kata Tuhan. Saya mengalami banyak dalam hidup. Mungkin saya bisa berpikir, aduh Tuhan kapan kok begini terus? Tapi Tuhan bilang sama saya, kamu gak akan pernah, Lucia, menemukan jejak kejahatan sedikit pun di dalam aku terhadap kamu. Gak akan pernah ada itu. Jadi dibukakan rahasia-rahasia kerajaan surga, ya. Bagi setiap orang yang mendengarkan dengan hati terbuka, ya. Jadi Tuhan gak minta banyak dari kita. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus, buka hati kita untuk dengar, itu aja. Secara bertahap. Jadi bertahap akan menerima lebih banyak pewahyuan sampai ia mempunyai lebih daripada cukup. Wah, itu di ruang Maha Kudus. Tuhan akan berikan tambahkan lagi, banyak pewahyuan sampai kita akan punya lebih daripada cukup. Ayat yang sederhana akan terus menjadi pewahyuan-pewahyuan yang baru ketika kita berada di ruang yang Maha Kudus. Tetapi orang-orang yang tidak mendengarkan dengan hati yang terbuka dan mau diajar, jadi ada orang yang merasa udah tahu, udah baca, udah ngerti, ya jadi nggak usah mau perlu belajar lagi. Bahkan pengertian yang mereka pikir mereka miliki akan diambil dari mereka. Artinya yang mereka pikir mereka udah tahu, ternyata sebenarnya nggak tahu apa-apa. Ya, cetek-cetek aja, biasa-biasa aja. Karena ada yang lebih dalam lagi yang Tuhan siapkan buat kita. Oke, ayat yang ke-13. Oh, itu tadi ya, 13. Sekarang 16. Oke, tetapi ini ya, di dalam ruang Maha Kudus itu ya, matamu mendapat hak istimewa karena dapat melihat.
Berapa banyak dari kita yang pernah mendengar, wah, saya merasakan hadirat Tuhan, saya bisa melihat Tuhan nyata. Ya. Saya bisa melihat ada hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan terang bisa kelihatan. Saya bisa melihat malaikat. Saya bisa melihat ini, dapat penglihatan apa segala macam. Ayat ini bilang apa? Kamu akan dapat hak istimewa. Kamu dapat melihat. Kamu akan melihat, bukan hanya melihat firman itu menjadi nyata, ya, menjadi rema, tapi bisa melihat apa yang ada di dalam alam roh ini. Berbahagialah telingamu karena terbuka untuk mendengar semua hal ini. Wah, betul, butuh humble heart and teachable spirit, hati yang rendah hati dan roh yang mau diajar untuk bisa kita mendengar. Tuhan pasti berbicara, pasti nggak mungkin nggak. Tapi ketika kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan membuat telinga kita mendengar, terbuka kedengaran untuk mendengar semua apa yang mau diwahyukannya kepada kita. Pengertian-pengertian baru, new revelation, pewahyuan yang baru, understanding and knowledge, pengertian dan pengetahuan yang baru. Terbuka. Bahkan bukan cuma itu, kita bisa mendengar suara Tuhan bukan cuma berbisik saja atau bukan dalam hati dan pikiran saja, bisa audible suaranya ketika kita masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Ya, di alam itu, di realm itu, ada banyak hal-hal yang kita bisa terima dari Tuhan. Yang kita pikir kita tidak bisa, ya, atau kita tidak mungkin. Jadi makanya saya bilang, jangan cuma puas di sini aja. Lebih dalam lagi dengan Tuhan, masuk lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Lewati tirai itu, supaya ada dimensi-dimensi baru yang ditambahkan dari Tuhan. Satu aja yang menjadi ayat tema malam hari ini. God is pure light. You will never find any trace of darkness in him. Allah adalah terang yang murni. Kamu tidak akan pernah menemukan jejak kejahatan di dalam dia. Jejak kegelapan di dalam dia. Nggak pernah ada. Itu Tuhan kita. Yakin dan percayalah dan menjadi pegangan hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, dia masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, Tuhan tidak pernah melakukan jejak sedikit pun kejahatan atau kegelapan untuk hidup kita. Tidak ada niatan apapun, tidak pernah berpartisipasi dengan siapapun, tidak pernah capable of lying. Dia sama sekali tidak pernah melakukan itu dalam hidup kita. Karena dia adalah terang dan Allah yang murni. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan ingat ya, saudara itu sempurna dan tepat bagi generasi ini. Masuk lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati.